Baik, izin memulai presentasi ya, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, beserta teman-teman kelas 3A yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi supervisi pendidikan. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Vanessa Rahmawati Julistiwa, dengan NPM 2110631050107, dan di sini saya ditemani dengan rekan saya, Siti Nur Khadijah, dengan NPM 2110631050101, selaku presentator kedua. Next. Baiklah, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kita mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi itu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu super dan vision. Ini berarti melihat dengan sangat hati-hati pada seluruh pekerjaan. Nah, orang yang mengawasi supervisi itu disebut dengan supervisor. Nah, super sendiri itu berarti di atas, sedangkan vision itu mempunyai arti melihat. Jadi, supervisi itu memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas. Nah, supervisi juga memiliki arti, yaitu kegiatan pengawasan yang sifatnya itu lebih human atau lebih manusiawi. Next. Di sini ada pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut E. Adam dan Frank G. Dickey. Supervisi adalah program terencana yang ditunjukkan untuk meningkatkan materi pelajaran. Kemudian menurut Ibrahim, supervisi adalah pelayanan profesional berupa membantu staf sekolah meningkatkan kemampuannya untuk lebih melaksanakan perubahan pada manajemen sekolah. Sedangkan menurut Kimball Wells, supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan situasi belajar dan mengajar. Next. Nah, di sini ada fungsi dan peranan supervisi pendidikan. Fungsi yang pertama ada fungsi meningkatkan mutu pembelajaran yang ruang lingkupnya itu sempit, jadi hanya terfokus pada aspek akademik, terutama yang terjadi di dalam kelas ketika guru membantu dan membimbing siswa. Kemudian fungsi dan peranan yang kedua itu fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran. Nah, fungsi ini lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Nah, kemudian ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi membina dan memimpin. Next. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari supervisi pendidikan sendiri. Tujuan yang pertama yaitu membangkitkan dan merangsang semangat guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian tujuan yang kedua itu dapat mengembangkan dan meneliti metode belajar mengajar yang baru dalam proses pembelajaran yang lebih baik dan tepat. Kemudian tujuan supervisi pendidikan yang ketiga itu dapat mengembangkan kerjasama yang baik dan dalam lingkungan sekolah yang harmonis antara guru dan siswa, guru dan guru lainnya, guru dan administrator sekolah, dan semua personel sekolah di lingkungan sekolah yang terkait. Next.
Kemudian ada prinsip-prinsip dari supervisi. Prinsip yang pertama, supervisi adalah tindakan membimbing dan membantu guru dan staf sekolah lainnya untuk mengatasi kesulitan dan masalah dan tidak mendeteksi kesalahan. Jadi prinsipnya itu supervisi harus bisa mengatasi kesulitan dan masalah yang ada. Kemudian prinsip yang kedua, bantuan dan bimbingan supervisi pendidikan bersifat langsung. Artinya, orang yang menerima bantuan dan bimbingan itu tanpa paksaan atau keterbukaan dapat merasakan sendiri dan sepadan dengan kemampuannya dalam mengurus dirinya sendiri. Kemudian prinsip yang ketiga, jika supervisor berencana untuk memberikan saran atau komentar, itu harus disampaikan sesegera mungkin agar tidak dilupakan. Supervisor harus memberikan objek supervisinya ini kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik. Next. Kemudian di sini ada jenis-jenis supervisi pendidikan, di mana ada dua jenis. Yang pertama ada supervisi dinamik, yaitu supervisi yang bertujuan untuk mengubah metode pembelajaran tertentu secara lebih agresif. Penekanan dalam perubahan ini yaitu pemutusan metode yang sudah ada untuk diganti dengan yang baru. Jadi dalam supervisi dinamik ini kita mengganti metode yang lama atau yang sudah ada dengan metode yang baru. Nah, program semacam ini merupakan program baru yang berdampak pada perilaku siswa, guru, dan seluruh personel sekolah karena menggunakan metode yang baru. Kemudian jenis yang kedua ada supervisi praktis. Supervisi ini hanya mencoba membuat perubahan kecil untuk menjaga kontinuitas. Jadi ada metode yang sudah ada, kemudian kita kembangkan. Misalnya ada kegiatan rutin seperti pertemuan rutin dengan guru untuk membahas kesulitan kecil, memberikan arahan tentang standar operasional prosedur atau SOP dalam suatu kegiatan. Jadi supervisi praktis ini sifatnya menjaga kontinuitas. Next. Nah, selanjutnya di sini ada materi teknik supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Siti, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik supervisi yang dipakai untuk membantu guru harus didasarkan pada teori dan prinsip belajar. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini timbul dari keyakinan bahwa guru tidak diperlakukan sebagai alat semata-mata untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Teknik ini tidak mempunyai format yang standar, tetapi tergantung pada kebutuhan guru. Lalu yang kedua ada pendekatan kompetensi. Pendekatan ini memiliki makna bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketiga ada pendekatan klinis. Asumsi dasar pendekatan ini adalah proses belajar guru untuk berkembang dalam jabatannya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru tersebut. Lalu pendekatan yang terakhir ada pendekatan profesional. Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa karena tugas utama profesi guru itu adalah mengajar, maka sasaran supervisi juga harus mengarahkan pada hal-hal yang menyangkut tugas mengajar dan bukan tugas guru yang bersifat administratif. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan supervisi pendidikan. Kelebihan supervisi pendidikan yang pertama yaitu dapat mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan, mengetahui kelemahan untuk perbaikan, memberikan saran sesuai dengan kebutuhan.
Lalu yang kedua, bantuan diberikan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan, pertukaran pikiran secara umum. Lalu hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh, sedangkan hal yang kurang dapat didiskusikan. Lalu dapat memberikan bimbingan aktual, guru dapat menunjukkan hasil usahanya, guru dapat melayani kebutuhan khusus tempat. Sedangkan kelemahan dari supervisi pendidikan yang pertama, perlu biaya yang banyak, waktu yang tepat, sekolah jadi kurang efektif. Lalu yang kedua, perlu penyediaan waktu yang tepat. Yang ketiga, tidak mencerminkan keadaan sehari-hari. Yang keempat, kurang demokratis. Yang kelima, mengganggu kelas lain dalam kegiatan belajar mengajar, kelas sendiri ditinggalkan. Lalu yang keenam, agak sulit menentukan dan cukup menyita waktu. Yang ketujuh, agak sulit menemukan waktu. Dan yang kedelapan, guru merasa canggung dan kurang bebas. Lalu di sini ada unsur-unsur supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengawas. Pengawas adalah orang utama yang bertanggung jawab untuk mencapai pertumbuhan akademik tergantung pada jenis dan jenjang institusi. Yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor, ia dapat secara langsung menyaksikan peristiwa sehari-hari, bahkan dapat secara langsung memberikan saran untuk perbaikan. Lalu yang ketiga ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugas Wakasek bidang kurikulum ini adalah bertugas mengawasi segala hal yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Lalu yang keempat ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wakasek bidang kesiswaan adalah seorang PNS yang bisa dibilang memiliki pengetahuan terbaik tentang kehidupan siswa pada umumnya. Dalam posisi ini, orang tersebut dapat melakukan upaya pelatihan intensif atas dasar data yang dikumpulkan sendiri atau dialihdayakan ke pihak lain, misalnya kepala sekolah dan guru. Lalu yang kelima ada wali kelas. Wali kelas adalah personel yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelas tertentu. Dengan kedudukannya, tentunya wali kelas memiliki data lengkap tentang status siswa yang terdaftar di kelas yang bersangkutan. Lalu yang keenam ada petugas bimbingan dan konseling. Petugas bimbingan dan konseling ini diberdayakan dan dimampukan untuk melakukan pengajaran, khususnya pengolahan data hal-hal yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan belajar siswa. Lalu yang ketujuh ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan sebagai orang yang telah ditunjuk dan diserahi tanggung jawab pengelola perpustakaan dapat membantu peningkatan prestasi siswa melalui pemanfaatan bahan koleksi perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa kebijakan supervisi pendidikan. Yang pertama ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26. Ayat yang pertama yaitu pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah atau Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Ayat ketiga, ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 23. Pada pasal 23 menyatakan bahwa pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, laporan, dan pengambilan keputusan tindak lanjut yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 pasal 54. Di sini menerangkan tugas pokok kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidik. Selanjutnya ada implementasi supervisi pendidikan. Nah, di sini saya mengambil objek observasinya yaitu SMAN 1 Rengas Dengklok. Proses implementasi supervisi akademik di SMAN 1 Rengas Dengklok ini diawali dengan proses perencanaan, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan tim supervisi,
Lalu yang kedua, mengkomunikasikan tujuan supervisi kepada tim supervisi, dan kepala sekolah akan mengkomunikasikan kepada guru yang akan disupervisi terkait jadwal pelaksanaan. Lalu yang ketiga, HRD menyusun formulir supervisi. Yang keempat, lembar supervisi dibagikan dalam bentuk cetak kepada tim supervisor, rekan guru, dan siswa. Nah, adapun pelaksanaan supervisi akademik di SMA Internasional Stingkop ini dibagi menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, penilaian oleh kepala sekolah, dibantu dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang kedua, penilaian oleh rekan guru, dilakukan dengan rekan guru serumpun. Dan yang ketiga, penilaian oleh peserta didik, dilakukan dengan menyiapkan angket penilaian untuk siswa. Nah, di sini terdapat daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan PPT ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan materi tentang supervisi pendidikan dari para presentator. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab ini, bagi setiap perwakilan kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan fitur raise hand-nya. Baik, di sini sudah ada Intan. Dipersilakan Intan mengemukakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Intan Febrianti, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya, apa manfaat yang akan didapat oleh guru dari kegiatan supervisi pendidikan di sekolah? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Dilanjut, Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Salsabila, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya, apa saja kendala yang dialami pada saat dilakukannya supervisi di dalam pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Dilanjut, Tia, dipersilakan. Ya, izin bertanya. Saya Tia dari perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang menjadi sebuah inti dari supervisi pendidikan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Tia. Dipersilakan kepada Marsha. Terima kasih kepada moderator. Saya Marsha Rifa. Ya, sudah semuanya belum? Bertanya. Wakilan dari kelompok 8, izin bertanya. Jelaskan perbedaan peran pengawas dan kepala sekolah sebagai supervisi pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke Nafisa Gita Mahesti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nafisa Gita Mahesti, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Apa saran atau solusi untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor apabila program supervisi tidak terlaksana dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Nafisa atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke Regina. Kepada Regina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Regina Kartini Azara dari perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana jika kepala sekolah tidak melakukan supervisi dengan baik dan apa dampaknya bagi guru? Terima kasih. Baik, terima kasih Regina atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke Christine Natalia. Kepada Christine dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Vanessa. Saya Christine dari kelompok 10 ingin bertanya, mengapa supervisi pendidikan di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesional guru sebagai profesi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Christine atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke Rafli. Dipersilakan Rafli. Baik, terima kasih moderator. Saya Rafli dari perwakilan kelompok 9, izin bertanya. Apakah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan memiliki permasalahan? Jika ada, sebutkan permasalahan tersebut. Terima kasih. Ya. Terus. Baik, terima kasih Rafli atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke Sylvia.
Baik, terima kasih moderator. Saya Sylvia, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa yang terjadi jika seorang supervisor hanya memiliki tujuan untuk mencari kesalahan dari orang lain? Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Silvi atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Amelia, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai manfaat dari adanya supervisi di Indonesia itu seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Amel atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir ada Noval. Kepada Noval dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, apa yang dilakukan supervisi pendidikan dalam mengatasi guru yang bekerja tidak sesuai profesinya? Baik, terima kasih Noval atas pertanyaannya. Di sini kami sudah mendapatkan 11 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kelompok kami mohon izin untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya saya kembalikan ke Pak Dadang. Ya, baik. Saya sesuai dengan janji yang kemarin ya, kita akan bicarakan bagaimana tugas resensi buku ya, yang saya nanti telaah jurnal ya. Telaah jurnal, saya buka dulu ini filenya dengan telaah jurnal. Jadi kemarin kan sudah ini ya, sudah apa? Ini sudah dijawab belum ya? Belum, Bapak. Ya, oke, silakan. Nanti saya dulu nanti. Kemarin saya menugaskan untuk mencari salah satu jurnal pengelolaan pendidikan ya. Coba yang sudah dapat siapa? Fitri Nur Ayla sudah dapat jurnalnya? Sudah Pak, Fitri sudah dapat. Ada berapa makalah Fitri di dalamnya? Ada berapa karya ilmiah? Ada berapa karya ilmiah? Coba dibuka. Ada berapa karya ilmiah? Nah, maksud saya dilihat ada berapa karya ilmiah? Karya ilmiah yang Anda pilih kodenya. Kita akan cermati mulai dari judulnya. Judulnya ini beberapa kata, judulnya seperti apa? Nah, gitu kan ya. Cara penulisannya bagaimana? Itu walaupun sepele yaitu sambil kita belajar ya. Itu. Kemudian kita baca abstraknya ya. Kita baca abstraknya. Nah, dengan membaca abstrak akan kelihatan apa sih yang diteliti, ya, metode apa yang digunakan gitu ya. Gitu. Oke. Ini belum on ininya. Apa? Zoom di laptopnya. Masih lab nih. Nah, kemudian juga kita akan pelajari juga di judulnya, nama penulisnya, bagaimana cara menulis sang pembubuhnya penulis ya, pakai font berapa dan sebagainya begitu. Oke. Nah, saya share screen ya. Ya. Sudah ada ya? Oke. Jadi Sudah, yang Pak. ada ya? Halo?
Ya, Pak, sudah ada. Nah, jadi kemarin itu kita pelajari ini apa? Ini nih. Kemarin sampai tugas sampai sini nih. Jadi apa? Mencari nama jurnal, bagaimana akreditasinya, volume, tahun terbitan, institusi penerbit. Nah, ini menjadi soal yang disatukan dengan kuis yang nanti saya periksa nih. Kemudian tahapannya Anda tulis, ada judulnya, nama penulisnya, abstraknya, ya, kata kunci di abstrak itu, pendahuluannya seperti apa, metodenya, temuan dan pembahasan. Jadi dari jurnal itu kan ada beberapa karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Misalnya satu jurnal itu ada 5 atau ada 10, ya, pilih aja satu, ya, tulis ini. Nah, kemudian kita telaah ya. Nah, kita cermati dan jawab pertanyaannya. Judul, ada berapa kata judul artikel dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, jawab ya nanti. Nah, jadi judulnya tulis, kemudian setelah judul ditulis, ini hitung berapa kata. Ya, jenis huruf apa yang digunakan? Time New Roman atau blow up atau apa? Betapa tulisannya ditebalkan, dimiringkan, atau digarisbawahi. Ini jawab nih. Setelah Anda memilih satu dari sekian banyak karya ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal yang dipilih. Paham ya? Sampai sini? Paham? Halo? Halo? Tia Arianti Utami? Paham? Tia? Iya, Pak. Ya, oke, ya, saya lanjut lagi. Kemudian nama penulisnya, ya, kan penulisan. Jadi di bagian mana nama penulis ditulis pada jurnal, pada karya ilmiah yang dipilih oleh Anda dari jurnal yang sudah ini download ya. Huruf apa yang digunakan? Apakah menggunakan gelar atau tidak? Ini aduh kalimatnya, menggunakan. Ya. Apakah menggunakan gelar atau tidak? Ya. Pada bagian mana dituliskan bidang keahliannya? Ya. Misalkan Dang Rahman Munandar, doktor manajemen ya, sebagainya. Ya, di bagian mana? Apakah institusi, nama institusinya, misalkan Unsika ya, alamat ilmiah dari penulis tadi ya. Nah, setelah itu juga coba baca abstraknya. Apa yang musuhnya abstrak? Ya. Berapa jumlah kata yang dalam abstrak? Di semester 5 Anda akan belajar ini khusus yang metode penelitian. Tapi dengan berapa jumlah kata yang ditulis dalam abstrak? Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ada berapa paragraf yang ditulis dalam abstrak? Jenis apa yang digunakan dan berapa ukurannya? Apakah dalam abstrak memuat tujuan penelitian, metodologi penelitian, analisis data, dan temuan penelitian, tulis rinciannya dengan singkat. Jadi penelitiannya apa, metodenya apa, analisisnya ya. Jadi ini nanti diuraikan lagi oleh Anda ya. Misalkan ini penelitiannya, kenapa nih? Sudah penelitiannya. Kemudian metodologi penelitiannya, ya, begitu. Kemudian analisis datanya, gimana nih cara? Nah, sehingga nanti Anda sudah terbiasa nih kalau sudah belajar ini nanti di semester 5 ya. Nah, sudah mulai nih. Karena
di semester 5 itu Anda dituntut untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal, walaupun nanti khusus itu untuk matematika. Nah, sekarang yang sosial dulu untuk pengolahan pendidikan ya. Ini. Dia setelah itu, nih ya. Jadi kan ini tadi ini sekarang kata kunci. Di dalam abstrak itu di mana kata kunci? Maksimal berapa kata yang diperbolehkan ditulis? Di mana? Ya, ditulis di bagian mana? Kata kunci itu di atas, di bawah, atau di mana? Berapa spasi? Nah, ya. Berapa spasi? Nah, gitu. Berikutnya ini adalah pendahuluan. Apa yang tulis dalam pendahuluan? Paragraf 1 apa? Nah, dengan ini ketika Anda membuat karya tulis, baik itu yang akan diterbitkan di dalam jurnal maupun skripsi, sudah tahu, oh pendahuluan itu ada apa di pendahuluan itu. Paragraf 1, paragraf 2 mengandung apa? Jenis huruf apa yang digunakan? Berapa ukuran fontnya? Gitu ya. Nah, kemudian ini metodologi. Metode penelitian menjelaskan tentang pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi, tempat penelitian, populasi, sampel, sumber data utama, teknik one data, dan teknik data. Jelaskan masing-masing. Apa itu pendekatan? Apa itu ruang lingkup atau objek? Nah, ya, gitu. Kemudian ini tujuan temuan dan pembahasan. Apa yang diuraikan dan dalam hasil temuan dan pembahasan. Apa yang diuraikannya? Apa yang harus dilengkapi untuk mendukung pembahasan hasil temuan penelitian? Ya, itu. Ditulis menggunakan font berapa? Ya, Tim Newman 10. Ya. Kemudian kita teruskan dengan ini. Simpulan dan apa yang dimaksud dengan simpulan, ya. Simpulan penelitian. Apa yang ditulis dalam simpulan penelitian? Kalau ini mah definisinya, kalau di bawah mah apa yang tulisnya? Nah, ya. Setelah itu daftar pustaka. Apa yang dimaksud dengan daftar pustaka? Ya. Nah, sebutkan persyaratan sumber referensi. Sumbernya apa? Ini disebutkan nih 80%. Buku terbitan 10 tahun terakhir. Referensi tulis berdasarkan American Psychology Association. Persyaratan. Nah, ini tergantung dari ini. Kalau sini contoh dari apa ya, American Psychological Association ini contoh. Nah, itu. Ini yang ingin saya sampaikan ya, berkaitan dengan telaah karya tulis ilmiah dalam karya tulis ilmiah tentang pengelolaan pendidikan dalam jurnal pengelolaan pendidikan. Nggak ada ya? Ada yang tinggal di Karawang di apa tuh? Teluk Jambe Barat ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan jawab kelompok 11. Baik, terima kasih Pak. Izin melanjutkan sesi diskusinya. Ya. Kelompok kami sudah berdiskusi. Sebelumnya dari kelompok kami menjawab berapa pertanyaan ya Pak? 4 saja. Kan 2 orang. Iya Pak. Ya. Ya. Baik. Untuk 2 pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh rekan saya Siti. Kepada Siti, waktu dan layar dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari M. Rafli Ramadan dari kelompok 9. Pertanyaannya, apakah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan mengalami permasalahan? Jika ada, sebutkan permasalahan tersebut. Jawabannya,
Ya, dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah pasti mengalami kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, bahwa para kepala sekolah, baik suka maupun tidak suka, harus siap menghadapi problema dan kendala dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Berdasarkan sebuah kajian teori yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kendala supervisi pendidikan yang sangat umum terjadi di lapangan adalah kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapat supervisi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Nah, selain permasalahan yang tadi, terdapat permasalahan lainnya. Yang pertama ada sebaran supervisor atau pengawas tidak merata, kompetensi supervisor atau pengawas tidak merata, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah, budaya mutu belum terwujud, masih adanya unsur subjektivitas dari supervisor, sering terjadi pergantian kepala sekolah, sarana dan prasarana terbatas dan belum merata, serta rencana tindak lanjut atau RTL belum optimal. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 12 dari Intan Febrianti. Pertanyaannya, apa manfaat yang akan didapat oleh guru dari kegiatan supervisi pendidikan di sekolah? Jawabannya, manfaat kegiatan supervisi bagi guru yaitu dapat membantu guru mengetahui kelemahan dan kekurangan guru dalam mengajar, dapat membuat guru bertanggung jawab dengan tugas administrasinya, membantu meningkatkan kualitas guru, membantu guru menjadi lebih profesional, kinerja guru terus mengalami peningkatan dan akan selalu terkontrol. Guru bisa lebih mudah berinovasi karena mendapatkan pembinaan dari supervisor, serta guru mendapatkan pengalaman baru dari supervisor. Demikian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti atas jawaban dari pertanyaannya. Bagaimana Rafli dan Intan? Apakah sudah terjawab? Ya, bagus. Cukup, nggak usah ada respon lagi. Teruskan, Vanessa. Baik, izin melanjutkan ya Pak. Kemudian saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Agatha dari kelompok 4 terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa saja kendala yang dialami pada saat dilakukannya supervisi di dalam pendidikan? Izin menjawab, mohon dikoreksi apabila terdapat kesalahan ya Pak. Jawabannya, kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan supervisi pendidikan akademik itu kurangnya supervisi yang dilakukan oleh pengawas Diknas, seperti keterbatasan waktu kepala sekolah untuk mensupervisi guru. Kemudian yang ketiga, kurangnya guru senior atau sejawat untuk membantu kepala sekolah pada pelaksanaan supervisi akademik, serta kurangnya dana dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS untuk pelaksanaan supervisi akademik tersebut. Nah, upayanya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pada supervisi akademik yaitu diskusi antar kepala sekolah atau guru senior dengan guru-guru yang bersangkutan, serta bekerja sama antara sekolah dengan pengawas Diknas untuk melakukan supervisi tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keempat dari Regina Kartini Azahra dari kelompok 3, pertanyaannya, bagaimana jika kepala sekolah tidak melakukan supervisi dengan baik dan apa dampaknya bagi guru? Nah, jawabannya, jika kepala sekolah tidak melakukan supervisi dengan baik secara langsung maupun dalam hal seminar kepada guru, itu akan membuat kualitas serta potensi guru tidak meningkat. Karena supervisi sendiri kan tujuannya untuk membantu guru-guru memperbaiki situasi dalam mengajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Yang mana jika tidak dilakukan tidak akan meningkatkan atau justru malah akan memperburuk proses belajar mengajar dalam sekolah tersebut. Nah, itu tadi pertanyaan dari kelompok yang sudah kami jawab. Ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Dadang. Ya. Bagus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Siti, tadi Siti bahkan lebih rinci ya, Siti itu. Dan juga Vanessa.
memang supervisi itu ya tadi tujuannya meningkatkan mutu ya. Tujuannya itu meningkatkan mutu. Ya, mutu kan salah satunya adalah kemampuan SDM atau guru ya, kemampuan guru. Jadi bagaimana dia kompetensi profesionalnya, kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya ya, bahkan kompetensi manajerial untuk kepala sekolah. Nah, ini tentu komponen-komponen ini yang ingin ditingkatkan sehingga layanan pada pengguna atau user ya. Siapa usernya? Ya orang tua dan siswa. Itu menjadi lebih baik. Begitu ya. Nah, tentu saja bagai kendala tadi sudah sebutkan ada dana ya. Yang sifatnya instrumen itu adalah dana termasuk SDM-nya. Juga lingkungan, bahkan budaya, kultur ya, kultur. Jadi tadi kata Siti kesannya mencari kesalahan. Ya, tidak demikian ya. Nah, ini berarti budaya mutunya masih lemah. Nah, inilah problem kita ya, problem pendidikan kita sebetulnya. Nah, dengan supervisi akan diketahui apa sesungguhnya. Ya betul. Kemudian nanti akan dibuat RTR, rencana tindak lanjutnya. Oh, mengajarnya kurang ini dan sebagainya dan sebagainya. Memang ketika bicara SDM ya, baik petugas supervisor, orang yang memperhatikan, kadang-kadang tidak paham apa sih tujuan supervisor itu, karena dia hanya terpaku pada format yang sifatnya checklist. Oh, RPP-nya ada checklist ya, gitu. Oh, laporan pembelajaran atau jurnalnya ada. Oh, dokumen penilaiannya ada. Oh, apalagi rencana program semesternya ada, dan seterusnya. Tapi dalam prosesnya gimana nih? Nah, dalam prosesnya ketika RPP itu dipakai, digunakan dalam proses pembelajaran, kita lihat prosesnya. Apakah apa yang ia tuliskan itu sesuai tidak? Misalkan mulai dari awal ya, mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, absen. Tadi saya kan coba screenshot dulu. Nah, itu kan sebuah prosedur ya yang saya terapkan. Screenshot dulu, kemudian setelah screenshot ya biasa mengucapkan salam dulu dan sebagainya. Screenshot dulu, silakan klik di mana, di kampus kehadirannya dan seterusnya. Nah, itu ditempuh. Bahkan kalau perlu ada pretest ya. Kalau memang di RPP-nya disebutkan ada pretest. Artinya untuk apa? Untuk mengetahui titik awalnya di mana, baseline-nya. Dari mana sih pengetahuan peserta didik itu? Sebelum Anda mengajarkan persamaan linear, satu variabel atau dua variabel ya. Apa itu? Lambang persamaan dan seterusnya. Tes dulu. Pretest. Setelah Anda pembelajaran, kemudian post-test. Nah, ini pun sebenarnya bisa dijadikan sebuah subjek penelitian nanti ya, pada waktu penulisan skripsi. Ada penelitian tindakan kelas. Bagaimana upaya supervisi itu menjadi bahan, menjadi materi untuk penelitian. Sama saja, ini ujungnya ya untuk perbaikan. Dan betul apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 11, dan sederhana ya untuk melakukan supervisi ini. Kalau saya uraikan tadi kan sudah ya jelaskan ya, paling nanti contoh-contohnya. Kembali ke tugas, jadi ada 11 pertanyaan yang bagus-bagus dari teman kamu, tambah satu tugas dari Bapak. Jadi 12 ya. Tolong Vanessa dan Siti di-upload apa yang tadi ditanyakan. Kemudian tadi rekamannya walaupun tidak ada jawabannya, ya belum sempat dijawab, tapi tidak apa-apa. Diedit ya untuk pembukaan, dan ini nanti di-upload dulu di Google Drive, setelah saya koreksi baru di-upload di YouTube. Nah, saya berencana membuat YouTube official. Nanti silahkan diskusi ini dengan kelas yang lain, buat YouTube official untuk pengelolaan pendidikan. Nanti semua ditampung di situ, ya. Semua ditampung di situ setelah kita koreksi. Nah,
supaya nanti adik-adik kamu bisa membaca, oh ini bisa melihat, oh gitu, bentuk diskusinya seperti ini, dan sebagainya ya. Nah, itu pentingnya kita menularkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Itu saja tambahnya. Masih ada pertanyaan? Raffi Satria, Rafli? Cukup Pak, cukup. Fakri? Naufal? Ada pertanyaan Fakri, Naufal? Tadi siapa tuh yang angkat? Ya boleh, Amelia Putri, silakan mau tanya apa? Ya Pak, izin bertanya, untuk di absen di e-kampus itu tanggalnya masih hari Senin kemarin Pak. Oh ya, nanti saya rubah. Bagus ya, terima kasih nih koreksinya. Baik Pak, terima kasih. Ya, hari Senin ya? Iya Pak, masih hari Senin. Tapi kan sudah bisa masuk kan? Bisa masuk nggak? Sudah, cuma ketika absen itu tulisannya lambat. Iya. Sebentar saya perbaiki dulu tuh kalau gitu ya. Masih hari Senin ya, kenapa ya? Belum di ini mungkin ya. Belum kerubah nih. Coba. Kenapa ya? Masih hari Senin. Bentar. Ya dulu ini, nanti kita absen dulu supaya nanti semua jangan sampai tidak bisa direkam ya. Yang lain ada pertanyaan selain tadi masalah e-kampus? Ini Selasa ya. Oke, masih ada pertanyaan? Terima kasih diingatkan ini tentang e-kampusnya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ditutup saja. Baik, terima kasih Pak Dadang atas tambahannya. Baiklah teman-teman, demikianlah diskusi materi supervisi pendidikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Terima kasih. Sama-sama.